Oke, balik lagi dalam program e-learning UB UNTV Universitas Upuda Indonesia. Selanjutnya kita tetap akan membahas tentang DFD, cuman kali ini materi kita tentang tahapan pembuatan DFD itu sendiri. Nah, jadi tahapan pembuatan DFD itu ada dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, kita harus menentukan entitas terluar dari suatu komponen. Nah, jadi atau yang dikenal dengan diagram konteks. Nah, lalu identifikasi entitas terluar ini berupa input dan output dari suatu sistem. Jadi kita harus tahu nih, inputnya adalah data penjualan. Lalu outputnya apa? Atau kebalikannya, inputnya adalah pembelian barang, outputnya apa? Penjualan dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu input dan output dari suatu sistem. Selanjutnya ada identifikasi terlebih dahulu semua entitas terluar, input dan output yang terlibat di dalam sistem. Jadi kita harus melakukan identifikasi kira-kira inputnya seperti ini, outputnya itu akan seperti apa. Nah, jangan sampai input dan output itu tidak relevan atau tidak tersambung atau tidak memiliki korelasi. Nah, itu nggak boleh. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu entitas terluar dari suatu sistem. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat diagram konteks. Nah, jadi kita tadi sudah membahas diagram konteks itu seperti apa dan bagaimana bentuknya. Nah, jadi diagram konteks ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Bagaimana cara kita menentukan hubungan terluar dari sistem itu seperti apa? Nah, jadi caranya sudah dijelaskan di slide kita, yaitu yang pertama, kita harus menentukan nama dari sistem. Nah, pemberian nama itu perlu. Jadi saat kita melakukan pemanggilan data atau saat kita melakukan penginputan data, itu namanya itu terarah masuk ke dalam sistem atau masuk ke dalam database yang telah sesuai. Lalu selanjutnya ada batasan dari sistem tersebut. Jadi suatu sistem itu harus memiliki batasan dari tiap-tiap komponennya. Nah, yang ketiga adalah menentukan terminator apa saja yang ada di dalam sistem, lalu menentukan apa yang diterima atau yang diberikan oleh external entity dari ke sistem. Nah, jadi ini adalah inputan output tadi. Lalu selanjutnya adalah menggambarkan diagram konteks berdasarkan dari lingkungan luar suatu sistem. Nah, ini adalah cara membuat diagram level 0 atau level 0. Diagram ini adalah dekomposisi dari diagram konteks. Caranya yang pertama, tentukan proses utama yang ada pada suatu sistem. Lalu, tentukan apa yang diberikan dan diterima pada masing-masing proses sambil memperhatikan konsep keseimbangan antara alur data yang masuk dan alur data yang keluar dari suatu sistem. Jadi, setiap levelnya itu harus memiliki keseimbangan antara setiap alurnya. Lalu, apabila diperlukan, munculkan data store atau master sebagai sumber maupun tujuan alur data tersebut. Lalu, selanjutnya adalah hindari terjadinya perpotongan arus data. Jadi, membuat DFD itu kita harus benar-benar menjelaskan alur datanya itu yang konkret pada level 1 atau level 2. Kenapa? Karena apabila terjadi pemotongan arus data, itu penjelasan tahapan-tahapan penggunaan sistem akan terpotong sehingga tidak jelas atau akan sulit dimengerti oleh orang non-teknis. Lalu selanjutnya adalah beri nomor pada proses utama. Nomor tidak menunjukkan urutan proses. Nah, jadi berikan nomor-nomor atau nama dari setiap langkah-langkah tersebut. Nah, yang kelima adalah buat level diagram 1. Diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0. Nah, seperti contoh yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi tahapan-tahapannya yang pertama adalah tentukan proses yang lebih kecil, lalu tentukan input dan outputnya, lalu perhatikan konsep keseimbangan antara input dan output. Dan apabila diperlukan, munculkan data store sebagai sumber maupun tujuan dari alur data tersebut. Lalu tetap hindari perpotongan arus data.
Nah, jadi penjelasan yang saya berikan ini adalah tentang bagaimana cara kita membuat DFD dan untuk apa DFD itu dibuat. Nah, ini adalah contoh yang balik lagi, ini adalah contoh sederhana pada suatu diagram konteks. DFD diagram konteks di sini dijelaskan bahwa memiliki entitas, admin sebagai entitas, data mobil ini adalah alur datanya, ini adalah prosesnya. Nah, jadi dia dijelaskan secara sederhana, tapi secara keseluruhan, tapi sederhana, nggak kompleks. Nah, oke, ini adalah DFD level 2. Yang membedakannya adalah mereka lebih kompleks dan memiliki data, aliran data, sumber datanya. Oke, jadi ini adalah materi kita untuk hari ini tentang DFD. Kita sudah membahas tentang apa itu DFD, kegunaannya apa, fungsinya apa, dan juga komponen-komponen pembentuk suatu DFD. Nah, jadi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan komunikasi antara pengguna atau calon pengguna dengan si developer, pembuat sistem, kita perlu suatu wadah atau media komunikasi untuk menjelaskan sistem itu agar mudah dimengerti. Nah, caranya gimana? Inilah kita gunakan DFD untuk melakukan penjelasan tersebut. Oke, cukup segini untuk hari ini. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang, ketemu lagi dalam periode selanjutnya dalam program UB on TV e-Learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.